Aksi perampokan Bank BRI cabang Kota Pagar Alam terekam CCTV. Dituduh selingkuh, pemandu lagu dianiaya pacar. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Beraksi seorang diri, pelaku perampokan Bank BRI cabang Kota Pagar Alam berhasil membawa kabur uang puluhan juta rupiah. Aksi pelaku sempat terekam CCTV menggunakan senjata tajam jenis parang. Perampokan Bank BRI cabang Kota Pagar Alam terjadi di Jalan Kombes Haji Umar Jumat siang. Saat beraksi, pelaku terekam CCTV yang dipasang di luar maupun di dalam ruangan bank. Pelaku beraksi saat kondisi bank dalam keadaan sepi saat waktu sholat Jumat. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku memantau situasi yang ada di sisi parkiran yang ada di samping bank menggunakan sepeda motor. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku beraksi seorang diri berbekal senjata tajam jenis parang. Pelaku beraksi lewat pintu samping bank. Pelaku sempat masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam bank. Dengan membawa parang, pelaku sempat mengejar salah seorang petugas bank yang berada di dalam ruangan. Dalam aksinya ini, pelaku berhasil membawa tas yang diduga berisi uang hasil rampokan sekitar 21 juta rupiah, mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi. Kepala Bank BRI cabang Kota Pagar Alam, M. Arif Raharjo menyatakan berdasarkan rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri datang menggunakan sepeda motor. Jadi jumlah yang diambil itu pertama ya kita lihat tentu dari CCTV, kemudian kita juga melakukan pencocokan dari jumlah kas yang tersisa di meja teller atau di kas teller. Setelah kita lakukan pencocokan dan dilakukan perhitungan ulang, ternyata ditemukan jumlah yang benar-benar hilang atau Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perampokan namun belum bisa memberikan keterangan terkait pelaku perampokan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fevman, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pemuda di Palembang terpaksa berurusan dengan polisi setelah dilaporkan pacarnya sendiri karena telah memukul dan menghancurkan handphone korban. Pelaku menuduh korban berselingkuh tidur dengan pria lain. Muhammad Rizal, pemuda 26 tahun warga Jalan Aibtu Awahab, Kelurahan 15 Ulu, Palembang ini tak berkutik setelah unit Ranmor Polrestabes Palembang mengiringnya ke kantor polisi Sabtu siang. Pelaku ditangkap di tempat keluarganya di kawasan Pelaju setelah menerima laporan dari kekasihnya yang berprofesi sebagai pemandu lagu. Korban mengaku telah dipukul dan dianiaya pelaku lantaran cemburu. Selain memukuli korban, pelaku juga menghancurkan ponsel korban. Awalnya saya mau ambil koper, gitu kan, sama ya handphone gitu kan. Ternyata pas saya mau ambil handphone langsung dijambak, dibenturin gitu kan. Saya ditonjok sih. Mana yang luka, Mbak? Di ini. Sama ini luka. Pelaku Muhammad Rizal mengaku memukuli pacarnya lantaran cemburu karena korban dengan lelaki lain. Ada bukti chatnya. Siapa kau? Cewek kau? Kanit Ranmor Polrestabes Palembang AKP Joni Palapa menyatakan pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban. Tersangkanya merasa cemburu dengan pacarnya itu, jadi memecahkan HP, memecahkan mukanya. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal berlapis tentang penganiayaan dan pengerusakan. Dari Palembang, Gunturian Syah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang mengalami nasib naas. Korban ditikam tetangganya sendiri hanya gara-gara menagih hutang kepada istri pelaku. Desi, warga Jalan Aibtu Wahab, Kecamatan Jakabaring, Palembang, harus dirawat di Rumah Sakit Bari akibat luka tusuk yang dialaminya. Korban yang diketahui seorang ibu rumah tangga ini ditusuk oleh Mamat, tetangganya sendiri. Menurut korban, peristiwa penusukan terjadi saat korban datang ke rumah pelaku untuk menagih hutang yang dipinjam istri pelaku. Saat itu korban memanggil istri pelaku sebanyak 3 kali. Merasa terganggu, pelaku pun bangun dari tidur dengan membawa senjata tajam dan langsung menusuk korban.
Merasa terluka, korban pun teriak meminta tolong dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit. Tak terima atas kejadian tersebut, suami korban melaporkannya ke Polrestabes Palembang. Ke rumahnya tadi tuh, panggil nama bininya ke rumahnya. Panggil LC dia yang nyimbat. Ngapo dia. Sini kok. Aku tak tahu sama dia muka pintu langsung ngawak lading, langsung nyucuk itu. Sempat lagi, dikencingnya lagi. Setelah nak diambil lagi, babek dia nyukur lawan, lagi dia. Kasus penusukan ini masih dalam penanganan Polrestabes Palembang, sementara pelaku penusukan masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Emak-emak curi uang di toko terekam CCTV. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews. Dengan konsep talk show. Hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya. Setiap Jumat pukul 18.30. Live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel. Setiap Senin dan Selasa pukul 20.15. Hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30. Live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi.
baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di program Kriminal Borgol. Pemirsa, aksi emak-emak mencuri uang di sebuah toko di Palembang terekam CCTV. Modus pelaku sambil membawa anak kecil berpura-pura meminta sedekah. Dari rekaman CCTV, seorang emak-emak masuk ke dalam sebuah toko yang menjual material alat-alat bangunan di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Kelurahan Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Emak-emak ini langsung mendekati meja kasir dan mencuri uang milik karyawan toko. Pelaku menggasak uang di dalam tas dan langsung kabur. Pelaku beraksi setelah melihat keadaan toko sedang sepi. Sebelumnya, emak-emak ini juga masuk ke sebuah toko untuk melakukan pencurian. Modus pelaku sambil membawa anak kecil berpura-pura meminta sedekah apabila kepergok korban. Namun emak-emak ini tidak mendapatkan apa-apa di toko tersebut. Biasanya pelaku menggasak ponsel, uang, serta barang berharga lainnya. Korban mengaku emak-emak ini memanfaatkan situasi sepi saat karyawan makan siang. Aksi pelaku viral karena terekam CCTV di beberapa toko. Desi, korban pencurian, mengaku kehilangan uang sebesar Rp500.000. Pelaku mempunyai ciri-ciri tubuh agak tinggi besar serta rambut pendek dan mengajak anak kecil. 500. Sekitar 500. Dari CCTV itu seperti apa Mbak? Punya ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu sih, dia badannya perawakannya itu agak tinggi, terus rambutnya pendek, badannya juga agak besar kan, sama ngajak anak kecil kalau saya lihat. Oh, sama anak kecil. Ya. Meski korban tidak melaporkan kejadian ini ke polisi, namun korban menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dengan aksi kejahatan modus seperti ini. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian ponsel dilumpuhkan unit pidana umum Polrestabes Palembang dengan tembakan di bagian kakinya karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Aksi pelaku mencuri ponsel terekam CCTV. Aksi pencurian yang dilakukan Haris di sebuah rumah ini terekam CCTV. Pelaku dengan sengaja masuk secara diam-diam, melewati ruang tamu rumah korban dan masuk ke dalam kamar serta mengambil handphone korban.
Berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di rumah korban ini, pelaku berhasil diringkus Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang bersama barang bukti senjata tajam dan handphone. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan pencurian handphone milik Agus, warga Jalan KH Ashari, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Saat akan dilakukan penangkapan, pelaku mencoba melawan petugas sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Jadi korban ini memang ibunya pergi ke pasar, tinggal dia anaknya sehingga sedang tidur, tersangka ini masuk, terekam di CCTV, alhamdulillah berhasil kita amankan. Ada BB juga sajam untuk nyongkel ini ya, nyongkel jendela dan satu buah HP yang dia ambil dari korban. Dan saat ini kita proses dia untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Batu Raja Ogan Komering Ulu memusnahkan barang bukti 124 perkara. Pemusnahan barang bukti kejahatan ini didominasi kasus narkoba dengan 78 perkara. Memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-61, Kejaksaan Negeri Batu Raja Oku memusnahkan barang bukti hasil kejahatan. Tertinggi kasus narkoba dengan 78 perkara. Jumlah barang bukti narkoba jenis ganja 2,6 kg, sabu 114,2 gram, ekstasi 7 butir. Kasus lainnya antara lain pemusnahan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Pelaksana harian Bupati Oku Edward Chandra menghimbau masyarakat agar taat hukum dengan menghindari penyalahgunaan narkoba dan tindak kejahatan. Pihaknya mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder di Oku agar menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kita juga telah berkoordinasi dengan BNN Provinsi maupun BNN yang kebetulan ada di Oku Timur yang mencakup 3 wilayah. Kepala Kejaksaan Negeri Batu Raja Oku Bayu Pramesti menyatakan Kejaksaan sudah menuntaskan perkara yang ditangani mulai Juli 2020 hingga 2021. Memusnahkan narkoba, terus senjata api rakitan, senjata tajam, dan juga barang-barang yang terkait dengan tindak pidana ya, untuk melakukan kejahatan. Pemusnahan barang bukti kejahatan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari Ogan Komering Ulu, Widoria Agustino, iNews melaporkan. Begal sadis ditembak polisi. Kami akan kembali sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar
luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pemirsa, sempat viral di media sosial begal sadis dilumpuhkan unit Bidum dan TK Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan pisau yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Inilah detik-detik pelaku Sapurudin saat menjalankan aksinya melakukan pembegalan terhadap seorang pedagang di kawasan Kalidoni, Palembang. Video rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial ini membuat unit pidana umum dan TK Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat meringkus pelaku. Pelaku yang diketahui residivis pembegalan ini diringkus petugas di Jalan Ria Mizar, Ria Kudu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, saat pelaku hendak melakukan penjualan handphone milik korban dengan seorang penadah. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti handphone milik korban dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melukai korbannya. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara masuk perkarangan rumah korban dan merampas handphone milik korban. Hari ini dan kita lakukan pengembangan, mudah-mudahan temannya yang si pengendara motor misalnya yang jadi pengemudinya kita bisa amankan juga.
Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara teman pelaku yang berperan sebagai joki masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian kendaraan bermotor di parkiran minimarket terjadi di Kelurahan Sri Mulya, Sematang Borang, Palembang. Hanya hitungan detik ditinggal korbannya berbelanja, pelaku beraksi membawa kabur sepeda motor korban yang tidak dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan. Hasil rekaman CCTV minimarket terlihat jelas dua pelaku mengendarai sepeda motor masuk ke halaman parkiran sebuah minimarket. Kedua pelaku yang sudah mengintai targetnya langsung beraksi. Salah satu pelaku terlihat mencongkel kunci kontak motor korban menggunakan sebuah alat yang dibawanya. Dalam hitungan detik sepeda motor korban berhasil dibawa kabur. Kejadian curanmor ini terjadi di halaman sebuah minimarket Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Korban saat itu baru saja masuk ke dalam minimarket untuk berbelanja. Korban tak menyangka sepeda motornya sudah tidak ada di tempat. Dari rekaman CCTV barulah diketahui sepeda motor jenis Matic milik korban telah dicuri. Desi, karyawan minimarket, mengaku dari rekaman terlihat jelas dua pelaku dengan cepat mengambil motor korban. Korban saat itu baru usai berbelanja. Kalau pelaku orang dua, sekitar jam 9 malam. Kayaknya menggunakan alat ya. Kejadian ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berhati-hati. Sangat penting bagi pengendara agar selalu memasang kunci pengaman tambahan saat memarkirkan kendaraan. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberinya berbagai macam nikmat hingga hari ini. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari ini kita masih dihebohkan oleh peristiwa besar. Peristiwa yang besar itu kita sebut sebagai peristiwa berupa ujian atau musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini didatangkan atau datangnya dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coronavirus 19 atau COVID-19 ini yang kalau dipanjangkan adalah coronavirus disease tahun 2019. Sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang masih terus menunjukkan peningkatan hampir di seluruh dunia. Sampai dengan hari ini hanya beberapa negara saja yang belum terjangkit, hanya belasan saja dari negara-negara yang ada di dunia yang masih sampai sekarang itu dinyatakan aman, belum tersentuh oleh wabah yang kita kenal dengan coronavirus 19. Hadirin pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, sebagai umat beragama tentu saja kita melihat informasi yang cukup detail, mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Memang kalau kita lihat dalam banyak literatur, misalnya kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, memang coronavirus tidak disebut secara detail. Tetapi Al-Quran kalau kita lihat misalnya dalam Suratul Baqarah ayat 243, sebetulnya sudah jauh-jauh hari membincang tentang apa itu yang disebut dengan wabah. Dan wabah ini sebetulnya bukan hanya terjadi di kita sekarang, tetapi wabah ini sebetulnya juga pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Bahkan kalau dilihat dari surah ini diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iktibar, gambaran kepada kita bahwa sejenis coronavirus ini pernah juga terjadi pada masa lalu. Ayat Al-Quran ini misalnya berbunyi, alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulupun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu padlin alan nas walakin aksaron nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita sekarang melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ungkapan alam taro. Tahukah kalian bahwa ilalazi, orang-orang masa lalu, khoroju, mereka semua keluar, min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, dari rumah mereka, wahum ulupun, jumlah mereka saat itu tidak kecil, ada ribuan orang. Hadzarul maut, mereka keluar dari kampung yang jumlahnya ribuan itu adalah karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Summa ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha lazu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memiliki karunia kepada manusia.
walakin aktsaron nasi la yashkurun. Namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kurang pandai berterima kasih. Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka. Jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufassir berbeda pendapat tentang kata-kata ulu pun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufassir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufassir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini, lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah di Wuhan, melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak riwayat dari para mufassir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufassir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu bahwa mereka kurang pandai bersyukur. Kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya Ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini lalu kemudian dipahami sebagai namanya Ta'un, tinggal lagi derivasi dari Ta'un itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sebuah hadisnya, misalnya Ani Nabi SAW annahu qala iza sami'tumut ta'un, ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah ta'un. Misalnya, iza sami'tumut ta'un, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya ta'un bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha. Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat. Paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang, dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan ta'un itu pernah terjadi. Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi, atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi,
Yang paling terkenal itu pada masa Umar Ibnul Khattab seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama. Misalnya di suatu tempat ketika Umar Ibnul Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Sam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana, mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini? Sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW, mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya. Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau mungkin terlewatkan. Misalnya, ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibnul As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibnul As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita, sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan, tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang doib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman. Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama orang Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani ini
bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita, dan kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengambilnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan, karena kita sebagai hamba Allah ciptaan Tuhan tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. (37 nakes di Musirawas terpapar, 2 puskesmas tutup. 50% hewan kurban di Palembang tidak layak. Pindang baung kaya rempah meningkatkan imun tubuh. Selamat pagi pemirsa, 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Dan masih banyak berita lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sejumlah puskesmas di Kabupaten Musirawas terpaksa menghentikan layanan kesehatan di wilayahnya. Pasalnya, puluhan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas di Kabupaten Musirawas kembali terkonfirmasi positif COVID-19. Sedikitnya dari 2 puskesmas di 1 kecamatan di Kabupaten Musirawas kini menghentikan sementara aktivitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Pihak kepolisian turun tangan melakukan pembersihan area dengan penyemprotan disinfektan. Dalam sepekan terakhir ada 37 tenaga kesehatan yang dilaporkan tertular COVID-19 di wilayah Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Kapolsek Tugumulyo AKP Dadang Rusnandar mengatakan saat ini pelayanan kesehatan tidak optimal lantaran puluhan tenaga kesehatan di 2 puskesmas terpapar COVID-19. Melakukan penyemprotan di Puskesmas Senawangsasi, Kecamatan Tugumulyo, di mana nakesnya sudah banyak yang terpapar COVID, sehingga untuk pelayanan pengobatan jalan, rawat jalan itu ditutup, namun untuk IGD tetap dibuka. Sehingga kami melakukan penyemprotan menyeluruh di Puskesmas Senawangsasi ini karena banyak terpapar nakesnya. Untuk mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran virus tersebut, pihak Polsek Tugumulyo terus menghimbau kepada pengguna jalan untuk tetap menggunakan masker, mengingat lonjakan virus COVID-19 meningkat. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, demi vaksin COVID-19, ribuan masyarakat Kota Prabumuli rela mengantri dari pukul 3 pagi. Warga yang tak mendapatkan vaksin mengaku kecewa dengan petugas di lapangan. Sayangnya kegiatan vaksin massal tersebut tak mematuhi protokol kesehatan. Video amatir yang tersebar di media sosial memperlihatkan antrian panjang warga untuk mengikuti vaksin COVID-19 terjadi sejak pukul 3 pagi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Prabumuli. Namun kegiatan vaksinasi ini tanpa mematuhi protokol kesehatan. Takut menjadi klaster baru, petugas gabungan TNI Polri kemudian membubarkan kerumunan warga meski mendapatkan penolakan. Antrian terjadi karena petugas membatasi hanya untuk 200 orang. Warga yang tak kebagian vaksin mengaku kecewa setelah mengantri berjam-jam. Siti Aisyah salah satunya, ia bersama anaknya mendatangi tempat vaksinasi massal agar sang anak bisa masuk Provinsi Lampung untuk mengikuti perkuliahan. Vaksin anak, anak mau kuliah. Iya. Gimana bisa Bu vaksin Bu? Belum dapat. Apa alasannya belum bisa vaksin ini Bu? Cuma batas 200 Pak. Kecewa nggak kita Bu? Ya? Kecewa nggak kita Bu? Ya kecewa jauh-jauh. Pesertanya jadi disuruh pulang. Mau dibatasi Mbak ya? Iya. Ada rasa kekecewaan nggak? Iya, sudah datang pagi-pagi kan, terus dapat, ya sudahlah, bukan rezekinya mungkin. Kalau kita kuliah atau gimana? Iya, kuliah. Jadi untuk start kuliah? Salah satu warga yang berhasil mendapatkan vaksin COVID-19, Ricky Hernando, mengaku senang bisa mendapatkan vaksin COVID-19 meski harus mengantri selama 5 jam bersama rekan kerjanya. Tadi ngantri jam 5
sih informasi 200. Kalau kita lihat selain kita menunggu jam 5, ada lagi nggak ada yang lebih awal? Warga yang tak mendapatkan vaksin COVID-19 berharap agar dapat segera divaksinasi. Saat ini kasus warga Kota Prabu Muli yang terkonfirmasi positif terus mengalami peningkatan. Dari Prabu Muli, Bari Brima, iNews melaporkan. Sosialisasi pendampingan serta pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan oleh TNI Kodim 0401 Musi Banyuasin. TNI bekerja sama dengan pemerintah. Sasaran fisik TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-111 Kodim 0401 Musi Banyuasin membangun jalan sepanjang 27 km, 3 unit Bix Covered dan 2 jembatan komposit yang menghubungkan 23 desa di Kecamatan Lalaan Musi Banyuasin telah rampung sesuai target. Namun sasaran fisik yakni sosialisasi, pendampingan, serta pengawasan di masa pandemi COVID-19 terus digalakan personel TNI Kodim 0401 Musi Banyuasin. Pelaksanaan vaksinasi di Dinas Pemuda dan Olahraga MUBA bersama Dinas Kesehatan memfasilitasi para atlet di Musi Banyuasin dengan usia 12 tahun hingga 18 tahun dan telah mendapatkan izin dari orang tua. Kita kemarin melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk melaksanakan vaksinasi terhadap kelompok usia 12-18 tahun. Saat ini kita fokuskan kepada atlet-atlet MUBA yang notabene-nya ke depan mereka akan melaksanakan kegiatan Porprov di Provinsi Sumsel. Jadi kita laksanakan vaksinasi terlebih dahulu. Diharapkan atlet-atlet MUBA mempunyai kekebalan imunitas yang tubuh yang baik sehingga mereka mampu terus berlatih, berprestasi untuk berlaga di Porprov. Sedikitnya 104 orang yang terdiri dari para atlet yang akan mengikuti ajang Porprov Sumsel mendatang antusias mendaftarkan dirinya untuk divaksinasi COVID-19. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. 50% hewan kurban di Palembang tidak layak. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno.
biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Jelang Idul Adha 1442 Hijriah, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang gencar untuk melakukan pemantauan hewan kurban. Hingga jelang Idul Adha ditemukan lebih dari 50% hewan kurban tidak memenuhi syarat. Jelang Idul Adha 1442 Hijriah, pemerintah Kota Palembang gencar melakukan pemantauan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban telah memenuhi syarat. Syarat tersebut yakni sapi harus berumur di atas 2 tahun, sedangkan kambing harus berumur di atas 1 tahun. Hewan kurban tersebut bebas dari penyakit menular seperti antraks, cacing hati, serta tuberkulosis. Dari hasil pemantauan atau pemeriksaan hewan kurban, terdapat 7,9% sapi yang tidak memenuhi persyaratan, sedangkan untuk kambing lebih dari 50% tidak memenuhi syarat. Lebih dari 50% nggak memenuhi syarat. Kebanyakan karena kalau kita perkirakan mungkin di sekitar 60%. Karena apa itu, Pak? Itu tidak masuk persyaratan umur. Kebanyakan umur ya. Ya, umur di kambing itu lebih banyak umur. Kalau kambing itu dia di bawah 1 tahun. Dia kambing itu kan harus ganti gigi, dia lebih dari 1 tahun atau masuk tahun kedua, ya kan. Bisa saja dia 1,5 tahun, ya kan. Itu dia baru ganti gigi. Meski di tengah pandemi saat ini terjadi peningkatan akan permintaan hewan kurban. Di Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Perkebunan dan juga Peternakan memastikan hewan-hewan yang akan menjadi kurban dipastikan sehat secara fisik dan cukup umur. Dinas Perkebunan dan Peternakan Banyuasin mendatangi langsung tempat peternakan yang biasa menjadi tempat membesarkan maupun penyalur hewan-hewan kurban di Desa Duren Ijo, Kecamatan Banyuasin 1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin mendampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan serta MUI dibantu oleh para dokter hewan melihat kondisi sapi yang akan dikurban. Ketua MUI Banyuasin menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan kurban harap berhati-hati dalam memilih hewan kurban. Hewan yang akan dikurban benar-benar sehat secara medis, tidak cacat dan cukup umur hingga tidak menyalahi aturan dan tetap berpedoman ajaran oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini juga bisa mengecek langsung sapi-sapi yang memenuhi kriteria standar untuk hewan kurban, karena semua hadir alhamdulillah sudah dicek langsung tadi mana-mana sapi yang siap untuk dijual sebagai hewan kurban ataupun yang belum layak untuk dijadikan hewan kurban. Saya mengimbau kepada para jamaah, para kaum muslimin yang akan menunaikan kurban untuk membeli hewan kurban yang betul-betul sesuai dengan anjuran baginda Rasul. Salah satunya harus tidak cacat. Cacat di sini dalam arti cacat secara fisik maupun secara cacat yang memang dalam dunia medis ada kekurangan pada data yang sudah kita masukkan sampai sekarang sudah lebih kurang 12.000 ekor sapi yang untuk kurban seluruh Sumatera Selatan. Nah, dan sampai sekarang pun stok kita masih cukup. Ada beberapa informasi nantinya yang harus kita inikan bahwa apabila ada suatu kabupaten yang mungkin kekurangan, kita bisa ngambil dari kabupaten-kabupaten lain. Sementara itu, Pemprov Sumsel memastikan ketersediaan 12.000 hewan kurban cukup melayani kebutuhan masyarakat yang akan berkurban. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Oki memasuki tahun ajaran baru 2021-2022 masih dilakukan secara daring. Meski para guru sudah siap 100%, tetapi sekolah belum melakukan tatap muka. Memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, sekolah di Kabupaten Oki memastikan masih melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Pasalnya dikhawatirkan jika tatap muka tetap dilaksanakan akan menimbulkan penyebaran klaster baru virus COVID-19. Apalagi mengingat angka penyebaran corona di Indonesia saat ini masih tinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oki, Muhammad Amin mengatakan sebenarnya semua guru di Kabupaten Oki semuanya sudah divaksin, guna mempersiapkan sekolah tatap muka sehingga sekolah siap 100% melaksanakan tatap muka. Bahkan saat ini Dinas Pendidikan berencana akan melaksanakan vaksinasi kepada para peserta didik melalui Dinas Kesehatan. Harapannya dunia pendidikan kembali berjalan normal jika guru siswa semua sudah divaksin. Kita masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini masih dengan sistem jarak jauh atau daring atau luring. Kita belum melaksanakan tatap muka, walaupun ada SKB 4 Menteri yang mendorong sekolah, mendorong daerah untuk melaksanakan belajar tatap muka. Orang tua wali murid diminta sabar dan membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah masing-masing. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pindang baung kaya rempah meningkatkan imun tubuh. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
Anda masih bersama kami, pemirsa. Kapolda Sumsel memberikan himbauan kepada pedagang kaki lima warung nasi agar tidak melayani makan di tempat namun harus dibawa pulang. Tak sekedar memberikan himbauan, Kapolda juga memberikan bantuan sembako kepada pedagang kaki lima. Tanpa pengawalan, Jenderal Bintang 2 di Sumatera Selatan ini keliling ke sejumlah titik pedagang kaki lima di Kota Palembang. Dalam kunjungannya ke pedagang kaki lima, Kapolda memberikan himbauan ke para pedagang agar tidak menyediakan makanan di tempat namun makanan harus dibawa pulang. Dalam himbauannya, Kapolda menyampaikan secara humanis kepada masyarakat dan pedagang. Selain memberikan himbauan, Kapolda Sumsel ini juga memberikan bantuan kepada salah satu pedagang rokok yang mengalami kesulitan selama PPKM Mikro. Kaget Pak, langsung nggak nyangka itu. Rupanya aku lihat Bintang 2, Kapolda berarti. Siap. Sosoknya gimana? Gimana Pak? Sosok beliau gimana? Gitu. Sangat baik Pak. Sangat bagus Pak, bantu masyarakat sebenarnya. Oh, Iya betul. Berarti senang ya kita ya? Senang Pak. Seperti ini gimana? Boleh jualan tapi bawa pulang. Gimana perasaannya tadi? Ya. Perasaan humanisnya ada? Selama ini penghasilan kita kalau kemana paling kecil 50 bersih. Nah ini 20.000 Pak. Kapolda juga memberikan sembako dan masker kepada para pedagang yang mengalami kesulitan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain pempek, Kota Palembang memiliki kuliner yang patut dicicipi, yakni pindang baung khas Palembang. Kuliner yang satu ini penuh gizi karena ikan baung memiliki protein yang tinggi serta kuah yang kaya akan rempah-rempah. Apalagi rasanya yang asam manis dan pedas memang cocok dengan lidah orang Palembang. Berikut liputan selengkapnya. Menghabiskan banyak waktu di rumah karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat membutuhkan asupan gizi untuk meningkatkan imun tubuh. Salah satunya kuliner pindang ikan baung khas Palembang ini. Kuahnya yang berwarna kuning kental memang kaya rempah-rempah berpadu dengan ikan baung yang direbus membuat lidah bergoyang. Rasa asam manis dan pedas membuat badan bisa berkeringat dan semakin segar. Seperti yang tersaji di gerai pindang di Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang ini. Dengan harga Rp45.000 bisa menjual hingga 35 porsi dalam satu harinya. Untuk membuat pindang baung diperlukan bahan-bahan antara lain ikan baung sungai ukuran sedang yang sudah dipotong-potong, air jeruk nipis, air, tomat, cabai rawit merah, garam, kunyit, lengkuas, serai terasi, kecap manis dan asin, dan gula. Langkah awal yaitu memblender cabai, bawang, dan kunyit ditambah air, kemudian hasilnya ditumis di atas wajan. Selanjutnya siapkan panci beserta air yang dipanaskan. Masukkan ikan baung, air jeruk nipis, tomat, lengkuas, dan terasi selama 5 menit. Dan langkah akhir memberi garnish dengan menambahkan daun kemangi. Pindang ikan baung pun siap untuk disajikan. Kalau pindang, karena pindang itu kan makanan khas Palembang, salah satu. Terus di samping itu kan ikan yang direbus emang lebih bergizi ya Mas, lebih kaya akan gizi daripada makanan instan junk food lainnya. Ini tadi dari makan pindang baung khas Palembang. Gimana rasanya? Rasanya ada asamnya, manis, gurih juga, asamnya dari buah nanas. Nah, bagaimana pemirsa? Mungkin kuliner yang satu ini cocok di lidah Anda atau ingin membuat sendiri di rumah ya? Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Aisyah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel